Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan belajar tentang wawasan Wiyata Mandala. Namun sebelum itu, izinkan Ibu untuk mengucapkan selamat datang di keluarga besar SMP Negeri 5 Biansmar. Perkenalkan, nama Ibu Niwayan Diani Kesuma Dewi. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang satu, pengertian dari wawasan Wiyata Mandala, yang kedua, sekolah dan fungsinya, yang ketiga, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, yang keempat, unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala, yang kelima, ketahanan sekolah, yang keenam, sekolah sebagai lingkungan pendidikan, dan yang terakhir ada penutup. Langsung saja. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian. Wawasan Wiyata Mandala dapat dibedah menjadi 3 kata. Yang pertama ada wawasan berarti pandangan atau tinjauan. Yang kedua Wiyata berarti pengajaran atau pendidikan. Yang ketiga Mandala berarti kawasan atau lingkungan. Nah, yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala adalah sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Oke, yang kedua yaitu sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal dan juga sebagai tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, iptek, keterampilan, dan wawasan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya, anak-anak, selain kalian belajar tentang materi-materi di sekolah, kalian juga akan diajarkan tentang nilai-nilai, misalkan nilai sosial. Nah, nilai sosial ini bagaimana kalian bersosialisasi, ya, bersosialisasi dengan teman, dengan guru, dengan kepala sekolah. Terus yang kedua ada nilai moral. Bagaimana kita berbuat baik, belajar berbuat baik, belajar berbagi dengan teman. Yang ketiga ada nilai agama. Nah, di dalam nilai agama ini kita diajarkan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa atas apa yang telah diberikan pada kita. Yang selanjutnya itu ada fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Oke, yang ketiga yaitu ada ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama ada guru dan siswa. Timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Nah, di dalam sekolah itu harus ada guru. Nah, tidak cukup hanya ada guru saja, tetapi harus ada siswanya. Kalau sudah ada guru, sudah ada dari siswa, maka terjadilah proses belajar mengajar. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar dan mau belajar dan bekerja keras. Nah, ketika kalian sudah bergabung di SMP Negeri 5 Biansmal, kalian harus memiliki kesadaran diri untuk belajar dan bekerja keras mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya, ya, menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang baik, intelektual yang bagus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada unsur-unsur. Yang pertama unsurnya adalah sekolah. Ya, seperti yang Ibu Dian katakan tadi,
Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Jadi di sekolah itu ada kegiatan proses belajar mengajar. Oke, yang selanjutnya ada kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh pendidikan dalam lingkungan sekolah. Nah, kepala sekolah itu adalah pimpinan utama di sekolah, bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina pendidik dan tenaga pendidikan, serta membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Nah, kira-kira tugas kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala apa ya? Mari kita simak. Yang pertama, yaitu melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Yang selanjutnya, mengadakan pertemuan rutin dengan kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan juga siswa. Yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah, seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, kesenian, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada guru dan orang tua siswa. Hubungan antara guru dan orang tua siswa atau wali murid harus terjalin secara baik karena hubungan yang baik dapat membantu mempermudah menyelesaikan masalah, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nah, di sini guru dan orang tua siswa itu harus memiliki komunikasi yang baik untuk kelancaran proses belajar mengajar. Apalagi pada saat sekarang ini anak-anak belajarnya di rumah, ya. Jadi harus didampingi oleh orang tuanya. Yang keempat, warga sekolah. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, masyarakat sekitar. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Jadi, antara pihak yang di sekolah itu harus memiliki kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar untuk kelancaran proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya adalah ketahanan sekolah. Untuk mendapatkan ketahanan sekolah yang baik, yang pertama kita harus lakukan adalah menaati tata tertib sekolah. Kita semua sebagai warga sekolah, guru, pegawai, siswa, itu harus menaati semua aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kedua, menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga, dan sekolah. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah menjaga nama baik diri sendiri. Kalau kita sudah bisa menjaga nama baik diri sendiri, otomatis ya kita sudah menjaga nama baik orang tua, keluarga, dan juga sekolah. Yang ketiga, menghormati kepala sekolah, guru, pegawai, dan warga sekolah yang lainnya. Nah, di sekolah itu kita harus saling menghormati. Ya, kita harus menghormati kepala sekolah, guru, pegawai, dan teman-teman kalian juga. Ya, ketika kita bertemu, kita harus saling menyapa. Itu contohnya. Tidak boleh ketemu sama gurunya sudah saling buang muka. Tidak boleh. Sapa kepala sekolahnya, selamat siang Bapak, ya, dan lain sebagainya dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, belajar dengan keras.
Artinya, ketika kalian sudah siap menjadi warga SMP Negeri 5 Bensemar, kalian harus sudah siap. Ya, sudah sanggup untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Yang kelima, memelihara 7K. Ya, 7K itu yang pertama ada keamanan. Kalian harus bisa menjaga keamanan di sekolah. Yang kedua, kekeluargaan. Nah, bagaimana kita supaya bisa menjadi keluarga? Ya, satu keluarga yaitu keluarga SMP Negeri 5 Bensemar. Yang ketiga, ada kedisiplinan. Bagaimana kalian harus disiplin mengikuti pelajaran. Ya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada kerindangan. Bagaimana kita harus menjaga kerindangan di sekolah, ya. Jadi tanaman yang di sekolah itu tidak boleh dirusak. Selain di sekolah juga di luar sekolah, kalian juga harus bisa menjaga kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban dimanapun kalian berada, tidak hanya di sekolah. Itu yang harus kalian lakukan, ya. Nah, yang kelima ada sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar dan mengembangkan nilai-nilai agama, iptek, serta berbagai macam keterampilan siswa. Sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Misalnya, yang pertama, di sekolah itu tidak boleh ada promosi atau menjual produk-produk yang di luar atau tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Yang kedua, menyebarkan aliran sesat, tidak boleh. Tidak boleh sekolah itu dijadikan kampanye politik. Terus tidak boleh di sekolah itu melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau perselisihan. Contohnya, di sekolah kalian punya teman-teman tidak boleh dibully. Ya, tidak boleh dibully temannya. Tidak boleh di sekolah membuat kelompok-kelompok atau geng-geng tertentu. Itu akan mengakibatkan terjadinya pepecahan. Selanjutnya, yang terakhir itu ada penutup. Agar tujuan pendidikan dan fungsi serta tugas sekolah dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pandangan yang sama dari seluruh warga mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Nah, anak-anak, itulah materi yang Ibu Dian bawakan pada siang hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerti. Dan Ibu Dian pesan, tolong jaga selalu kesehatan, ya. Jaga selalu prokes. Ingat jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, ya. Ibu Dian tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang.